Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Indah Lestari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Materi yang akan kita pelajari yang pertama pengertian ketenagakerjaan, yang kedua jenis-jenis tenaga kerja, yang ketiga masalah ketenagakerjaan, yang keempat upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, dan yang terakhir pengangguran. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan. Apa sih pengertian ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Selanjutnya, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah keseluruhan penduduk di dalam tingkat usia kerja yang berusia 15-64 tahun, di mana mereka memiliki potensi yang dapat memproduksi barang dan jasa. Nah, selanjutnya pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia 15-64 tahun. Selanjutnya, pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat guna melakukan kegiatan ekonomi yang sebagai sumber pendapatan atau penghasilan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Apa saja sih jenis-jenis tenaga kerja itu? Tenaga kerja menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti seorang petani. Petani menggunakan tenaganya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti mencangkul dan membajak sawah. Selanjutnya tenaga kerja rohani. Tenaga kerja ini lebih mengandalkan kemampuan otak dan pikirannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti seorang direktur. Direktur mengandalkan kemampuan berpikirnya untuk memimpin sebuah perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, tenaga kerja berdasarkan kemampuannya dibedakan menjadi tiga, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang pertama tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti dokter dan guru. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja. Umumnya, jenis tenaga kerja ini ditempa oleh pengalaman dan keterampilan sebelumnya. Contohnya seperti supir dan penjahit. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Jenis pekerjaan ini dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan karena hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti pembantu dan pekerja bangunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Masalah yang pertama yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Hal itu dapat menyebabkan produksi yang dihasilkan rendah, sedangkan biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Selain itu, kualitas tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Masalah yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja yang sedikit membuat angkatan kerja yang ada tidak semuanya diserap oleh kesempatan kerja yang tersedia. Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin banyak. Masalah yang ketiga yaitu gaji pekerja yang rendah. Sudah menjadi fakta yang diketahui oleh banyak orang bahwa tenaga kerja di Indonesia dibayar dengan upah atau gaji yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Singapura, Jepang, dan Korea. Masalah yang keempat yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Masalah yang kelima yaitu pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Selanjutnya, minimnya lapangan pekerjaan serta lambatnya pertumbuhan lapangan kerja menjadi masalah ketenagakerjaan. Dan untuk mengatasinya hanya bisa dengan bantuan pemerintah. Di sini pemerintah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran yang tinggi bisa diatasi. Masalah yang terakhir yaitu pengangguran. Tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang cukup, begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Upaya yang pertama yaitu melalui kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini adalah salah satu upaya yang strategis dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan masalah kurangnya pengetahuan para pencari kerja di dalam sebuah negara. Tentunya kebijakan pendidikan ini tidak akan berarti jika kita tidak menyelaraskan pengembangan diri yang seharusnya diberikan pada setiap pencari kerja. Jadi hal yang juga tak kalah penting adalah dengan memberikan pelatihan ketenagakerjaan yang merata bagi siapapun yang membutuhkannya. Upaya yang kedua yaitu melalui perluasan lapangan kerja. Ada dua cara yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan perluasan terhadap lapangan pekerjaan, yakni melalui kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung merupakan kebijakan yang akan diberikan secara langsung oleh pemerintah atau pemberi lapangan kerja yang secara langsung ditangani oleh pemerintah dan negara. Sedangkan kebijakan tidak langsung merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta peranan negara, namun tidak langsung menyediakan dan memperluas lapangan kerja, melainkan mendorong para pihak swasta untuk membantu dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang baru. Upaya yang ketiga yaitu melalui pemerataan lapangan kerja. Sebaiknya pemerintah selalu mempertimbangkan tentang pemerataan jumlah dan pengembangan dari lapangan kerja. Tidak hanya untuk perkotaan, sedangkan untuk daerah perdesaan biasanya lapangan kerja ini jarang bisa ditemukan. Jadi akan banyak ketimpangan yang terjadi di dalam pencarian pekerjaan. Cara atau upaya yang bisa dilakukan yang pertama, mendirikan pabrik atau industri dari skala kecil sampai skala menengah di daerah yang mungkin masih minim lapangan kerja, agar bisa menampung banyak tenaga kerja yang kekurangan pekerjaan di sana. Yang kedua, membantu usaha kecil dalam pengembangan usahanya agar bisa menjadi salah satu wadah lapangan kerja bagi pekerja lain yang membutuhkan lapangan kerja. Yang ketiga, menghentikan laju masalah urbanisasi dengan membuka banyak lapangan kerja di daerah perdesaan yang biasanya sulit didapatkan lapangan kerja yang memadai. Upaya yang keempat yaitu melalui pelayanan informasi kerja. Kurangnya informasi kerja yang memadai dan bisa diakses merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
Dengan adanya pelayanan informasi kerja, dapat memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi yang valid. Hal tersebut harus dikembangkan tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan, agar bisa menyamaratakan penyampaian informasi yang valid dan diperlukan oleh para pencari kerja tersebut nantinya. Selain itu, pemerintah juga harus mengusahakan semua hal yang menjadi penghambat untuk penyampaian informasi ini terselesaikan dengan baik. Upaya yang kelima yaitu memudahkan pengurusan usaha. Dikarenakan tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan dan hanya bisa menjadi seorang karyawan biasa, jadi hal terbaik untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan mengurangi pengangguran yang semakin banyak adalah dengan memudahkan siapapun yang ingin membuka dan mengurus usaha mereka sendiri. Karena pada dasarnya ada banyak sekali potensi di daerah ataupun di lingkungan kita yang bisa kita jadikan untuk ladang usaha dan mengatasi masalah pengangguran yang merajalela. Upaya yang terakhir yaitu kebijakan pengupahan. Pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan tentang pengupahan agar nantinya bisa melindungi para pekerja dari pembiayaan atau pengupahan yang sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan waktu dan pekerjaan yang mereka jalani. Ini juga akan termasuk dalam menangani masalah pihak swasta yang semena-mena memberikan waktu kerja yang berlebihan dengan upah yang sangat minim. Dengan kebijakan pengupahan yang baik diharapkan dapat meringankan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengangguran di Indonesia. Dari gambar tingkat pengangguran terbuka penduduk usia muda 15-25 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2021, hasil Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT penduduk usia muda mencapai 18,3% pada Februari 2021. Angka itu mengalami kenaikan sebanyak 1,72% dibandingkan Februari 2020. Tapi turun sebanyak 2,43% dibandingkan Agustus 2020. Usia muda yang dimaksud adalah angkatan kerja berusia antara 15 sampai 25 tahun. TPT tersebut menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja usia muda, terdapat 18 orang yang menganggur. Dari data Sakernas, total angkatan kerja usia 15 sampai 25 tahun mencapai 21,20 juta. Artinya terdapat 3,82 juta penduduk di rentang usia tersebut yang sedang tidak bekerja. Jumlah tersebut hampir setengah dari total TPT nasional yang mencapai 8,75 juta atau sebesar 6,26% pada Februari 2021. Jika dipresentasikan, maka TPT usia muda mencapai 43,7% dari total TPT nasional. Berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk usia muda laki-laki pada Februari 2021 sebesar 19,31%. Jumlahnya lebih tinggi daripada TPT penduduk perempuan yang sebesar 16,25%. Sementara berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT kelompok usia muda daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Februari 2021, TPT usia muda perkotaan mencapai 20,66%, sementara perdesaan sebanyak 14,47%. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengatasi pengangguran. Ada 6 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja atau bursa tenaga kerja. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat kerja. Dan yang terakhir, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk menguji pemahaman teman-teman, silahkan mengerjakan kuis yang telah saya sediakan. Untuk mengerjakan kuis tersebut, saya telah mencantumkan linknya di bagian deskripsi video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.